دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة. יש לנו, צריך להגיד, עוד יכולות רבות שטרם הפעלנו אותן. كل وسائل الإعلام وكل الثقل الإعلامي أصبح على جهة لبنان. غزة انتست يعني كان كل يوم Deklarasi perang antara Israel dan Hizbullah sudah diucapkan dari kedua belah pihak. Minggu 22 September 2024, Hizbullah mendeklarasikan perang tanpa batas melawan Israel. Adapun deklarasi ini disampaikan oleh Wakil Pemimpin Hizbullah Naim Qassem saat memimpin upacara pemakaman para korban serangan udara Israel. Ia menyebut pihaknya tidak akan membiarkan penduduk di Israel Utara kembali ke wilayahnya dan berjanji akan semakin menambah banyak jumlah pengungsi. Ia juga menyebut satu-satunya yang dapat menghentikan perang adalah berakhirnya agresi Israel di jalur Gaza. دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة. لن يعود سكان الشمال بل سيزداد النزوح ويتوسع الإسناد، والحل العسكري الإسرائيلي يزيد مأزق إسرائيل وسكان الشمال ولا يعالج مشكلتهم. فاذهبوا إلى غزة وأوقفوا الحرب. Deklarasi ini dilakukan usai serangan bertubi-tubi Israel ke Beirut. Ada 4.000 perangkat elektronik, meliputi pager dan walkie-talkie yang meledak di Lebanon pada 17 hingga 18 September 2024. Lalu 19 hingga 21 September 2024, lebih dari 500 serangan udara dilancarkan Israel ke Lebanon. Serangan pada Jumat 20 September 2024 menewaskan 45 orang, termasuk salah satu komandan pasukan Hizbullah Ibrahim Aqil. Israel tidak berkomentar apapun terkait ledakan alat komunikasi di Lebanon. Akan tetapi, berbagai bukti di lapangan dan di atas kertas mengarah kepada mereka. Naim Qassem menyebut serangan roket Israel di hari Minggu 22 September 2024 yang menewaskan 3 orang di perbatasan Israel-Lebanon sebagai awal dari perang tanpa batas. Malam harinya, Hizbullah menyerang Israel bagian utara dengan roket dan berbagai tembakan. Mereka menggunakan rudal terbaru, Fadi 1 dan Fadi 2, untuk menyerang Ramat David, salah satu kamp militer Israel di dekat kota Haifa. Lalu, apakah Israel akan merespon deklarasi perang dari Hizbullah ini? Sejumlah pejabat tinggi Israel menyatakan perlunya memulihkan keamanan di sisi utara negara itu. Keseriusan ini ditunjukkan dari fokus serangan yang berpindah dari selatan yakni Gaza ke utara ke Lebanon. Meski begitu, Tel Aviv belum mengumumkan kalau mereka menyetujui perang tanpa batas dengan Hizbullah. Namun, sinyal persiapan perang tercium kuat dari pernyataan sejumlah pejabat tinggi Israel. Misalnya seperti yang disampaikan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Minggu 22 September 2024. In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security and to bring our people safe back to their homes. Hal senada diungkap oleh Panglima Militer Israel Herzi Halevi pada hari yang sama. Halevi menekankan harga yang harus dibayar oleh Hizbullah semakin meningkat. Ia juga memberi peringatan kalau pihaknya punya banyak kemampuan yang belum diaktifkan. המחיר שחיזבאללה משלם הולך וגדל, התקיפות שלנו ילכו ויתגברו. תקפנו בימים האחרונים מאות יעדי טרור בלבנון. היום, הבוקר, חיזבאללה ירה פעם נוספת לעבר הצפון. זהו ירי
לעבר אזרחים. אף מדינה ריבונית לא יכולה לאפשר איום כזה על אזרחיה ועל ריבונותה. Deklarasi perang Israel dengan Hizbullah akan mengulang tragedi yang sama pada tahun 2006. Kala itu keduanya berperang selama 1 bulan dan menyebabkan kerusakan masif. Pasukan darat Israel menyerbu Lebanon Selatan, serangan udara Israel juga diluncurkan ke Beirut. Ratusan anggota Hizbullah dan tentara Israel tewas. Sebanyak 1.100 warga sipil Lebanon kehilangan tempat tinggal, demikian juga ratusan warga Israel. Trauma akibat perang tahun 2006 masih membekas di warga perbatasan. Para pengamat menduga kali ini Israel ingin memukul Hizbullah mundur lebih jauh dari perbatasan. Tel Aviv ingin wilayah Lebanon Selatan menjadi zona pendukung mereka. Situasinya menjadi mirip dengan pendudukan Israel di Lebanon Selatan pada rentang 1952 hingga tahun 2000. Di lain sisi, situasi yang makin memanas antara Israel dan Hizbullah turut menjadi sorotan warga Gaza. Bukannya sedikit lebih tenang karena fokus Israel terpecah, mereka justru merasa sedih. Apa alasannya? Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah turut mengalihkan mata dunia dari situasi yang terjadi di Gaza. Padahal warga di sana masih berharap pada kesepakatan gencatan senjata yang tak kunjung dapat terlaksana. Ya, tak ada kesepakatan gencatan senjata meski Israel mengalihkan fokus sasarannya. Harapan ini salah satunya disampaikan oleh Nezar Zakut, salah satu warga Gaza, Minggu 22 September 2024. Ia turut menyayangkan media-media yang seolah lupa dan tidak memberitakan lagi soal krisis kemanusiaan yang mereka alami di Gaza. كل وسائل الإعلام وكل الثقل الإعلامي أصبح على جهة لبنان. غزة انتست، يعني كان كل يوم نسمع في أمل في مفاوضات، في أمل في أخبار جديدة أنه يحاولوا يحلوا النازحين، إعادة مثلا سكان غزة إلى الشمال وإعادة جنوب القطاع إلى بيوتهم، محافظة رفح إلى محافظتهم ومحافظة خان يونس إلى محافظتهم، ولكن أصبحنا منسيين بشكل تام. يعني ما فيش أي أخبار عنا في أي محطات وأي وسائل الإعلام، كل الأخبار والثقل على لبنان وعلى حزب الله وعلى اللي بيصير هناك. طب ما احنا إلنا سنة بنعاني وإلنا سنة بنغرق في الشتاء وإلنا سنة تعبانين وما حد مطلع فينا نهائيا. Sebelumnya, gencatan senjata menemui hambatan besar usai wafatnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Hamas sudah menyepakati proposal gencatan senjata 3 tahap yang diajukan Amerika Serikat pada awal Juni 2024. Hamas menuduh Israel hanya ingin mengulur waktu tanpa ada niat mencapai gencatan senjata. Salah satu caranya lewat perundingan-perundingan baru dengan syarat-syarat baru yang diajukan. Deklarasi perang tanpa batas sudah resmi ditabuh oleh kelompok Hizbullah. Sementara Israel masih menyiapkan pasukan sembari menyusun rencana kejutan seperti yang disampaikan oleh panglima militer mereka. Namun eskalasi antara keduanya mengalihkan mata dunia dari krisis kemanusiaan yang masih terjadi di Gaza. Saksikan perkembangan konflik ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.